Kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunul Arif bisa kembali menjumpai Anda semua di hari Jumat ya. Hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Jadi mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang barokah ya. Tetapi saya kira kalau Anda menghitung hari ini dikaitkan dengan relawan pendukung diehard dari mantan Presiden Joko Widodo, Sylvester Matutina, pasti hari Jumat ini menjadi hari Jumat yang tidak menyenangkan karena sampai hari ini berarti sudah 5 hari setelah Sylvester dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dieksekusi dan dijebloskan ke penjara. Tapi sampai sekarang ini belum ada kabar beritanya. Dia seperti menghilang di telan bumi dan tidak lagi nongol di televisi atau media sosial, dan Kejaksaan Agung juga nggak ada statement yang gagah seperti sekarang atau langkah-langkah konkret misalnya dengan cara memanggil paksa gitu. Tidak ada pernyataan dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya dengan gagah menyatakan karena kasus ini atau perkara ini sudah inkrah berkekuatan hukum tetap maka harus segera dieksekusi, dan bila tidak itu maka akan dilakukan pemanggilan paksa. Soal ini membuat banyak kalangan mempertanyakan dan bahkan ini marah ngamuk ya, karena Kejaksaan Agung kok seakan tak berdaya atau malah hanya pura-pura sok keras tapi sesungguhnya malah ikut melindungi Sylvester Matutina. Kecurigaan semacam itu bukan hanya datang dari netizen biasa ya, karena sekarang kalau kita nyebut netizen itu jangan dianggap hanya netizen alay, tapi banyak sekali tokoh juga yang sekarang menjadi netizen dan aktif di media sosial. Salah satunya misalnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dan ini nggak main-main karena Mahfud MD menduga pasti ada yang melindungi Sylvester. Mengapa sampai sekarang dia belum dijebloskan ke penjara? Siapa yang melindungi? Nah, ini kalau dugaannya Mahfud MD setidaknya itu adalah kejaksaan. Yang pasti ada melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi adalah kejaksaan. Karena kejaksaan kan harus mengeksekusi dan tahu itu kata dia. Kata Mahfud ya, ini ketika berbicara di Kompas TV. Nah, di tengah kemarahan publik semacam itu, Projo, ini relawan Joko Widodo yang sekarang ini spekulasinya akan segera membelot ke Prabowo, itu malah meminta agar Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina seperti halnya yang diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Alasannya apa? Karena kasus Sylvester katanya adalah kasus politik, menyerang kehormatan pribadi mantan Wakil Presiden 2 periode Yusuf Kala. Harapan saya dan harapan teman-teman setidaknya seperti itu, kata Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik di Jakarta. Ini dia bicaranya juga di program Kompas Petang. Ini gimana orang nggak tambah ngamuk nih baca statement semacam itu? Ya, nggak segera ditangkap, tapi kemudian tiba-tiba dapat amnesti. Wah, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Tapi apakah mungkin ya Sylvester itu juga diberi amnesti seperti lebih dari 1.000 napi yang diberi amnesti oleh Presiden Prabowo ini sebagai rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 yang akan diselenggarakan 17 Agustus nanti? Secara teknis sangat mungkin ya diberikan amnesti karena Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan mereka tengah mengajukan daftar usulan pemberian amnesti. Ini berarti amnesti tahap kedua ke presiden atau amnesti gelombang kedua setelah sebelumnya berapa ya? 1.170-an lebih diberikan amnesti termasuk tahanan politik dari Aceh, dari Papua maksud saya. Kemudian juga termasuk Gus Nur ya, yang sudah sebenarnya dia sudah keluar dari penjara tapi dia kemudian diberi amnesti. Jadi lawan-lawan Jokowi banyak juga yang menghina Jokowi itu di media sosial juga sudah diberi amnesti. Nah, apakah ini kemudian menjadi dasar untuk memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina? Nah, ini yang saya kira mesti kita tunggu. Artinya, secara teknis sekali lagi ya, kita nyebutnya ya, nama Sylvester Matutina ini bisa saja masuk dalam gelombang kedua amnesti. Apalagi ini kalau kita melihat kedekatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Andrianto ini kan dengan keluarga Jokowi, terutama menantunya, yakni Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara ini kan sangat, sangat dekat ketika Pak Agus ini menjadi Kapolda Sumatera Utara. Tentu saja semuanya sangat bergantung dan terpulang kembali kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah akan memberikan amnesti juga dengan dasar tadi, ya untuk kesatuan nasional gitu, terus untuk ini karena juga ini masalah politik. Hanya saja ini kita pastikan bahwa Presiden itu nggak akan ya, sampai detail seperti itu meneliti daftar siapa saja mereka yang akan diberi amnesti. Paling briefingnya pada Pak Prabowo yang gede-gede saja, yang mungkin berpotensi jadi persoalan atau justru itu yang justru berpotensi bisa dikapitalisasi
untuk kepentingan pemerintah dan citra pemerintahan. Bisa seperti itu. Apalagi ini kan jumlahnya ribuan. Nggak mungkin Presiden baca satu persatu. Jadi sangat mungkin juga nama Sylvester Matutina itu diselundupkan atau diselipkan di situ. Dan itu yang saya kira harus diwaspadai oleh orang-orang dekat Pak Prabowo, khususnya kalau dalam soal amnesti ini adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, kader Partai Gerindra. Jangan sampai orang-orangnya Jokowi masih bermain di dalam pemerintahan Prabowo dan Prabowo yang kena imbasnya. Ini pasti publik akan sangat kecewa dan sangat marah kalau sampai orang seperti Sylvester ini diberi amnesti. Apalagi dia belum pernah sama sekali menjalani proses hukum. Ya beda kan dengan Hasto dan sebagainya, udah dari kurung lama di penjara. Sylvester tuh sejak kasus itu bergulir pada tahun 2017, kemudian banding ke diputus di pengadilan tingkat pertama di Jakarta Selatan, kemudian banding ke PT Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan kemudian dikuatkan di Mahkamah Agung. Itu dia belum sama sekali menjalani masa penahanan. Jadi kalau dia nantinya dieksekusi, dia harus menahani full 1,5 tahun penjara tanpa potong masa tahanan. Ini potong masa tahanan, tapi dia bisa juga nanti mendapat remisi-remisi, biasanya gitu. Kasus Sylvester Matutina saat ini benar-benar menyedot perhatian publik dan dijadikan indikator jauh mana Jokowi masih bisa terus cawe-cawe dan menunjukkan kesaktiannya. Sylvester ini adalah bagian kecil nih yang tersisa nih, sisa Laskar Panjang yang masih mendukung Jokowi dan masih terus bertahan dan bahkan berada di garda depan membela Jokowi. Dia ini tidak hanya tampil berdebat di depan kamera televisi dan media sosial, namun dia juga tidak segan menggunakan kekerasan, melakukan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya Jokowi maupun lawan debatnya yang dianggap merugikan Jokowi. Kasus Solo misalnya yang pernah kita bahas juga, bagaimana dia mengintimidasi seorang pengunjuk rasa di dekat rumah Joko Widodo. Kemudian kasus yang paling, saya kira yang paling geger adalah ketika dia mengintimidasi Bung Rocky Gerung ketika dalam sebuah acara live di iNews TV, dan pada waktu itu dia hampir baku hantam dengan politisi PDIP Ciko Hakim yang membela Rocky Gerung. Bahkan dia juga nggak segan-segan menyerang secara personal orang-orang yang dianggap merugikan kepentingan Jokowi dan dinastinya. Misalnya pada mantan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, yang secara tegas bersama dengan para purnawirawan kan menyerukan pemakzulan Gibran. Dia menghina secara personal dan ini yang kemudian mengundang kemarahan banyak sekali dari personal TNI, terutama pensiunan dan juga dari kombatan GAM, ya Gerakan Aceh Merdeka. Ini karena posisi Pak Narko yang unik ini, walaupun dia Pak TNI Pangdam di Aceh, Iskandar Muda, tapi ternyata dia cukup dicintai dan dihormati oleh para kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi dua-duanya marah nih, pensiunan TNI marah, kemudian kombatan Gerakan Aceh Merdeka juga marah kepada Sylvester Matutina dan dia dicari-cari gitu. Jadi kalau sampai Sylvester Matutina masuk penjara, ini jelas bakal menjadi kehilangan besar bagi Joko Widodo. Sylvester sendiri tentu saja menikmati dan mendapatkan imbalan yang sangat layak dengan menjadi bodyguard yang suka pasang badan untuk Jokowi dan keluarganya di depan publik. Dengan kapasitas intelektualnya yang terbatas, karena kan ijazah dia itu dari Universitas Wira Swasta Indonesia yang kemudian itu disebut ijazah bodong karena tidak diakui oleh Kemendiktiristek ya pada waktu itu. Dan ini dia bisa menjadi komisaris ID Food. ID Food ini adalah salah satu perusahaan holding ya, holding pangan, dan ini kemudian sekarang ini banyak diungkit oleh publik. Netizen itu tidak hanya mempersoalkan status dia sebagai narapidana, tapi juga menggugat Menteri BUMN Erick Thohir, yang ini juga dikenal sebagai orangnya Jokowi. Mereka banyak bertanya-tanya dari sisi kapasitas saja dulu deh. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin Sylvester Matutina lulusan Universitas Bodong yang tidak diakui oleh Kementerian Ristek Dikti dan kuliahnya di Ruko, diberi jabatan sebagai komisaris independen mengawasi perusahaan pangan. Ini dia holdingnya. Sementara soal kemandirian pangan itu adalah salah satu andalan program dari pemerintahnya Prabowo. Jadi ada tugas besar yang sebenarnya ini menjadi janji kampanye dari Presiden Prabowo, tapi diserahkan pada orang sekelas Sylvester Matutina ya karena dasarnya dia adalah relawan dari Jokowi. Sebagai komisaris, dia juga ini kalau kita lihat kan lebih sibuk membela Jokowi ketimbang ngurus program pemerintah sebagai komisaris independen di ID Food. Yang harusnya begini-begini sejak awal udah disemprit oleh Kementerian BUMN, tapi kan nggak pernah ada ucapan apapun dari Kementerian BUMN soal ini. Nah, yang bikin kemudian tambah geger karena ternyata kemudian terungkap sesungguhnya Sylvester itu harusnya sudah jadi terpidana sejak 2019 lalu setelah Mahkamah Agung itu melalui kasasinya memperberat hukumannya 1,5 tahun penjara dalam kasus
fitnah dan penghinaan terhadap Yusuf Kala. Jadi di pengadilan tingkat pertama kena 1 tahun, dia mengajukan banding keputusan sama 1 tahun, tapi di Mahkamah Agung kemudian diperberat menjadi 1,5 tahun. Dan namanya kasasi itu inkrah ya, walaupun dia misalnya mengajukan PK, tapi tetap tidak menghalangi untuk dieksekusi masuk ke penjara. Jadi bagaimana mungkin seorang terpidana kok malah diberi jabatan komisaris di BUMN penting? Saya juga bertanya-tanya, bukankah syarat untuk menduduki posisi seperti komisaris itu harusnya secara administrasi maksud saya cukup berat ya, selain syarat-syarat untuk ijazah apa dan sebagainya, riwayat hidup dan sebagainya. Tapi yang paling penting kan di mereka misalnya tidak sedang bersengketa hukum, tidak sedang berperkara, atau yang lebih awal khusus tidak jadi terpidana. Harus ada keterangan tuh biasanya dari pengadilan soal tidak jadi terpidana dan sebagainya. Dan soal ini juga mengundang keheranan dari Mahfud MD. Melalui akun media sosialnya pada 5 Agustus, Mahfud itu mencuit. Banyak yang heran, seorang yang sudah divonis pidana 1,5 tahun sejak 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Padahal Kejaksaan Agung punya tim tangkap buronan yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih? Lainnya Mahfud MD. Jadi sekarang ini tugas pemerintahan Prabowo ya untuk menunjukkan bahwa Jokowi nggak bisa lagi atur-atur pemerintah dan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan tanpa tebang pilih seperti yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo melalui proses abolisi dan amnesti. Setidaknya menurut saya ada 2 hal atau bahkan 3 hal lah ya. Yang pertama itu tangkap dan jebloskan ke penjara Sylvester Matutina. Semakin lama Sylvester tidak ditangkap, kredibilitas pemerintahan Prabowo jadi pertaruhannya. Yang kedua, pecat Sylvester sebagai komisaris Food ID dan dia harus mengembalikan gaji dan fasilitas yang sudah terlanjur dia terima. Karena kan dia ini tidak memenuhi syarat ya. Ini bukan hanya kuah kapasiti maupun kuah kompetensi, tapi juga secara administrasi keabsahannya sebagai komisaris tapi menjadi napi itu kan mestinya batal demi hukum gitu ya. Yang ketiga ini tambahan saya kira. Jangan sampai Sylvester masuk daftar amnesti karena dia sendiri kan sampai sekarang sesungguhnya belum menjalani proses hukum. Kalau dia berkelit bahwa dia sudah menjalani proses hukum itu kan hanya omon-omon, apalagi dia menyatakan dia sudah minta maaf, sudah bertemu dengan Yusuf Kala katanya. Berapa kali katanya sebutnya? 3 kali ya kalau tidak salah ya. Nah, itu jadi tambahan dosa baru buat Sylvester karena keluarga Yusuf Kala, teman-teman Yusuf Kala, salah satunya mantan Menteri Hukum Hamid Awaludin, itu menyatakan bahwa Sylvester ini berbohong karena dia tidak pernah bertemu dengan Yusuf Kala, apalagi kemudian Yusuf Kala meminta maaf gitu ya. Tapi kalau toh misalnya betul dia sudah meminta maaf kepada Yusuf Kala kan tidak meniadakan proses pidananya yang sudah inkrah ya. Beda kalau ini restoratif justice, ini kan prosesnya sebelum kasusnya bergulir di kepolisian dan kemudian masuk ke pengadilan. Yang ini sudah inkrah ya, jadi harus dijalani. Kasus ini terjadi tahun 2017, imbas Pilkada Jakarta. Pada waktu itu Yusuf Kala sebagai wakil presidennya Joko Widodo mendukung pasangan Anies dan Sandi. Sementara pada waktu itu kan Jokowi tidak menghendakinya, dia menginginkan agar Ahok Jarot yang memenangkan Pilkada dan itu kemudian terjadi konflik, terjadi pembelahan dan Sylvester Matutina itu berada dalam barisan ini yang ngompor-ngompori pembelahan itu. Ini setidaknya terlihat dari orasi dia yang mengecap Yusuf Kala. Ini orasinya berlangsung di Mabes Polri dan rupanya sekarang ini oleh para netizen video-video lama itu di-up kembali, diunggah kembali. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK. Karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi. Betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja.
Bapak lihat, Bapak Ibu lihat Halim Kala kaya. Ketika kasus itu kemudian menimbulkan kehebohan, sebenarnya Yusuf Kala cuek aja. Dia merasa bahwa ya itu kalau ada orang yang menghina dia itu akan jadi pahala lah buat menambah pahala sama dia, mengurangi dosa dia begitu. Tapi rupanya berbeda. Ini para pendukung Yusuf Kala dari kampung halaman ini di mana ini? Dia di Bugis di Makassar sana itu merasa terhina ya. Ini beda ya. Maksud saya orang Bugis di Makassar ya, bukan bukan Bugis Makassar ini ya. Ini merasa terhina dan mendesak agar Yusuf Kala itu melaporkannya. Akhirnya keluarga Yusuf Kala memberikan surat kuasa kepada 100 pengacara pada waktu itu. Kemudian diproses di pengadilan tadi yang saya sebutkan, kena 1 tahun di pengadilan tingkat pertama, 1 tahun di pengadilan banding, dan akhirnya 1,5 tahun divonis oleh Majelis di Kasasi di Mahkamah Agung. Tapi sampai sekarang dia masih menghirup udara bebas dan malah berusaha mendapatkan amnesti. Jadi ada dasar apa? Kalau Tom Lembong dan Hasto, seperti kata Menkum, pertimbangannya ya selain untuk bersatunya bangsa ini menjelang ulang tahun ke-80, tapi keduanya ini punya kontribusi lah, punya jasa terhadap bangsa dan negara. Thomas Lembong pernah mengabdikan dirinya menjadi Menteri Perdagangan, kemudian Hasto bagaimanapun juga dia menjadi sekjen terlama dari partai politik terkuat di Indonesia. Jadi dia pasti juga punya kontribusi. Nah, kalau kita mau nyebut ini salah satu kontribusi Hasto yang bersama Ibu Megawati adalah mencegah rusaknya konstitusi kita karena Jokowi ingin sampai 3 periode dan ditolak oleh Megawati, dan Hasto tentu saja berada di garda terdepan soal itu. Adalah ya kalau mau dicari-cari kontribusinya. Tapi kalau Sylvester, ini kan dia dari tadi narasinya tadi aja dia tukang pecah belah bangsa. Masa model beginian mau diberi amnesti?